Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Claudia Nelti Indah, NIM 321200013, kelas A, semester 3, program studi manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang berjudul manajemen pemasaran yang saya buat dalam bentuk map mapping. Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran. Yang pertama, saya menjelaskan dari pengertian manajemen pemasaran itu sendiri. Jadi pengertian manajemen pemasaran ini saya golongkan ke dalam dua bagian, yaitu pengertian manajemen pemasaran secara umum dan pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Pengertian manajemen pemasaran secara keseluruhan yaitu kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya yang mampu memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran di sini saya hanya ambil salah satu dari para ahli, yaitu menurut Kotler. Jadi menurut Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari manajemen pemasaran. Jadi fungsi-fungsi manajemen pemasaran itu ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Dan yang ketiga, fungsi perantara. Fungsi pertukaran, dengan pemasaran, pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan menukar uang dengan produk manapun, pertukaran produk dengan produk lain atau yang disebut dengan barter, untuk dipakai sendiri atau untuk fungsi distribusi fisik. Distribusi itu sendiri adalah suatu kegiatan menyalurkan barang. Jadi fungsi distribusi ini yaitu merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Maka sebuah perusahaan dalam melaksanakan distribusi harus melakukan suatu pertimbangan dengan atau secara matang atau melakukan pertimbangan dengan baik. Yang ketiga, fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Jadi di sini ada 5 aktivitas perantara, antara lain yang pertama pengurangan risiko, yang kedua pembiayaan, yang ketiga pencarian informasi, yang keempat standarisasi, dan yang kelima penggolongan atau klasifikasi atau bisa disebut dengan prosedur. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tugas manajer pemasaran. Tugas manajer pemasaran ini yaitu ada 7. Yang pertama, mempelajari apa kebutuhan dan keinginan para konsumen. Yang kedua, mengembangkan konsep produk untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, menetapkan price policy. Dan yang keempat, merencanakan dan mengatur distribusi. Yang kelima, menggunakan mass media untuk komunikasi pemasaran. Yang keenam, memperhatikan kepuasan konsumen. Dan yang ketujuh, memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran yang didasarkan pada data yang terkumpul. Yang keempat, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pemasaran serta dengan contoh-contohnya. Jadi jenis-jenis pemasaran itu ada 2, yaitu mengembangkan konsep produk untuk memuaskan konsumen. Yang ketiga, menetapkan price policy. Dan yang keempat, merencanakan dan mengatur distribusi. Yang kelima, menggunakan mass media untuk komunikasi pemasaran. Yang keenam, memperhatikan kepuasan konsumen. Dan yang ketujuh, memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran yang didasarkan pada data yang terkumpul. Yang keempat, saya akan menjelaskan
jenis-jenis dari pemasaran serta dengan contoh-contohnya. Jadi jenis-jenis pemasaran itu ada dua, yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran tidak langsung. Jadi di sini pemasaran langsung itu misalnya seperti pasar, mall, supermarket yang bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan pemasaran secara tidak langsung adalah suatu proses jual beli yang berjauhan antara penjual dan pembeli, tidak saling bertatap muka. Contohnya online shop. Yang terakhir yaitu tujuan umum dari pemasaran. Di sini tujuan umum pemasaran itu ada 6. Yang pertama, memperkenalkan produk ke masyarakat. Yang kedua, mencapai target penjualan. Yang tiga, memastikan kepuasan konsumen. Yang keempat, menciptakan strategi lanjutan untuk produk. Yang kelima, bekerja sama dengan mitra. Dan yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan. Sekian saja pemaparan materi saya tentang manajemen pemasaran hari ini. Mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Bu, selamat siang.